akpol tidak masuk. Tidak masuk. Potongan dong, tapi jahitan belum. Ikut tes STPDN belum nasib juga. Belum nasib juga. Akhirnya ada bukaan penerimaan PNS, CPNS. Ikut telah tes. Sebelum kita masuk ke survei, survei elektabilitas, ya kan, popularitas, isi tas, kualitas ya. Kita survei dulu di Google. Iya. Nanti kalau namanya Yopi Karim muncul apa belum? Sudah banyak apa belum? Kalau belum banyak nih Mas Bro. Dua keempat. Mulai, ya welcome Mas Bro Surya Paloh. Siap. Ya ini Mas Bro Yopi Karim ya. Tapi sebenarnya namanya ini bukan Yopi Karim ya. Bukan. Nama aslinya. Kayak kita tanya. Soalnya Yopi Karim itu nama panggung ya. Nama gaul ya. Nama gaul. Kayak kita kupas ya. Apa sebenarnya Pacak dipanggil Yopi karena dari nama aslinya itu agak jauh. Ya. Nama aslinya itu Haji Rahmat Hidayat. Nah, ngapa Pacak dipanggil Yopi Karim? Coba jelasin dulu Mas Bro. Jadi kalau nama asli dengan nama panggilan memang terlampau jauh, jadi tidak nyambung. Jadi nama Yopi emang itu panggilan waktu kecil, waktu di rumah. Jadi ayah sama ibu ya mungkin mereka menyukai sesuatu apa yang berhubungan dengan nama Yopi, makanya akhirnya dipanggil nama Yopi. Sebenarnya sangat tidak nyambung. Kalau Dayat atau Rahmat atau mungkin Mamat mungkin bisa. Tapi dipanggil Yopi. Jadi kalau kebiasaan di rumah dipanggil Yopi, jadi sampai keluar rumah pun kawan-kawan main, jadi rata-rata manggil Yopi. Kecuali kawan sekolah. Kalau sekolah makanya Mamat. Kalau kawan sekolah ada yang Mamat, ada yang Dayat. Jadi masih ada hubungannya dengan Rahmat Hidayat lah. Kalau Yopi itu agak jauh ya. Jauh, sangat jauh sekali. Di akhir Karim itu karena nama tua, nama bapak. Makanya bingung Rahmat Hidayat, Yopi Karim. Iya, jadi emang agak susah. Jadi setiap sambutan atau perkenalan jadi paksa bawa nama asli. Takut lagi lupa nama asli siapa kan. Dari nama Yopi tidak ada kan. Karena itu yang bahaya. Iya. Kalau di politik itu yang bahaya itu. Benar. Nama asli dengan nama panggilan itu jauh beda. Beda, sangat beda. Dari Yopi Karim mana? Tapi kalau Rahmat Hidayat masih bisa ditambah Karim ya. Iya, Rahmat Hidayat Karim ya. Iya, siap. Nah, Mas Bro, mungkin masyarakat kan mungkin masih ada yang belum tahu ya. Iya. Latar belakang dari Mas Bro sendiri, Yopi Karim. Nah, aku panggil Maman apa? Mana yang enak buat Mas Bro lah supaya lebih akrab. Nama yang sudah tenar lah. Siap. Mas Bro Yopi Karim. Mungkin masyarakat belum tahu latar belakang Mas Bro ini ya. Iya. Karena dari informasi yang aku dapat, sebenarnya Mas Bro ini dulu PNS. PNS. Pegawai negeri sipil atau sekarang ASN. Iya. Nah, kok sekarang masih ASN? Kalau untuk saat ini emang sudah tidak aktif lagi di ASN. Tidak aktif lagi ya? Semenjak pegang partai politik, mundur diri dari ASN tahun 2020. Oh, 2020 bertepatan SK pemberhentiannya bulan 5 2020. Dapat SK di partai politik itu bulan Juli, tanggal 4 Juli. Bulan 5 2020 mundur dari PNS. Tapi kalau prosesnya sudah lama, hampir 1 tahun lah, karena kan harus rekomendasi dari BKN. Kenapa kemudian kan baru jadi ketua partai kan Juli 2020. 2 Juli 2020. Kenapa sudah mundur setahun yang lalu? Apa memang sudah ancang-ancang? Pilihan lah. Pilihan. Jadi emang kalau kita akan mengharapkan sesuatu, pasti ada yang kita korbankan. Mungkin salah satu bentuk pengorbanannya dari ASN untuk berkecimpung di partai politik. Nah, Mas Bro, ASN waktu itu tercatatnya ASN-nya di mana? Di Linggau atau di Musirawas atau di mana? Di Musirawas. Mulai penerimaan di Musirawas tahun 2003.
2003. Di Musyawas di BKD. Dulu masih Badan Kepegawaian. Ya. Sebelum berubah BKPSDM. BKPSDM. Habis dari dari BKD pindah ke Kelurahan Surulan Rawas di Kecamatan Rasulu. Tapi waktu itu belum pemekaran. Masih Musyawas. Belum Muratara ya. Belum Muratara. Basicnya apa sebenarnya? Kalau basicnya hukum. Hukum. Ya? Jadi waktu itu meloknya di BKD atau BKPSDM. Ya, tapi kalau penerimaan awal waktu itu dari SMA gitu. Oh, dari SMA. Dari SMA. Jadi begawi sambil kuliah. Oh, bukan kuliah sambil begawi. Bukan kuliah sambil begawi, begawi sambil kuliah. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dan dana kuliah. Saya udah gitu. karena kalau begawi sambil kuliah ya. Iya. Bukan kuliah sambil begawi ya. Nyambil sama. Soalnya kalau kurang banyak kuliah kita rada-rada aja ya. Karena sultan. Sultan kodok. Pangeran kodok ya. Jadi ya itu keren juga tamat SMA. Sudah jadi PNS ya? Sudah jadi PNS. Emang tamat SMA-nya memang tahun 2000. 2000 tamat. Tamat tahun 2000. Waktu itu pernah ikut persamaan lagi di 2002. Waktu itu ikut tes akpol, tidak masuk. Potongan dong, tapi jahitan dulu. Ikut tes STPDN, belum nasib juga. Akhirnya ada bukaan penerimaan PNS, CPNS. Ikut telah tes, alhamdulillah diterima di tahun 2003. Waktu itu emang kuliah belum selesai. Oh, masih belum kuliah. selesai. Akhirnya pindah kuliahnya. Berarti memang secara ini mah pintar ternyata Mas Bro ya. Aku bilang tamat kuliah ngelot tes PNS dulu. Itu tadi kembali ke nasib. Banyak yang lebih pintar tapi nasib belum berpihak, belum diterima jadi ASN. Aku tamat kuliah 2 kali waktu saya PNS, terima. Belum nasib, cuma yang ketiga ya kalau insya Allah diterima Mas. Sementara umur nggak sampai batas. Terakhir 35. Kita tahun ini aku tahun ini 31. Masih 4 kali lagi. Iya. Mungkin insya Allah kaget di 2024 atau 2025 mungkin baru terima pas terakhir kan. Ya Mas Bro, bicara politik ya. Iya. Mas Bro ini aku baru baca tadi. Ditunjuk sebagai ketua DPD Nasdem ya. Itu tahun 2020. Kalau nggak salah 4 Juli ya. 4 Juli. Artinya Juli ini sekarang sudah hampir 1,5 tahun. Nah kita lihat memang 1,5 tahun terakhir ini memang yang pertama ya. Yang pertama gaungnya Nasdem memang ada perubahan dari tahun sebelumnya. Kemudian juga yang lebih gaungnya lebih besar itu Wah. Tahu Karim. Ngajak, ayo. Ngajak. Pas dengan singkatannya. Iya. Nah, Mas Bro yang kita tahu, kenapa sebelum 1,5 tahun ini, ya walaupun Nasdem kursi di DPR-nya juga cuma 3 ya. 3 kursi. Waktu Pileg 2019. Ya. Tapi gaungnya tidak sebesar sekarang. Kenapa baru besar sekarang di 1,5 tahun terakhir ini? Nasdem di Lubuk Linggau. Ya mungkin karena kerja keras dari seluruh pengurus dan seluruh kader-kader yang sekarang, makanya gaung Nasdem lebih kelihatan daripada sebelum-sebelumnya. Tapi lu bisa gaung Nasdem ada gaung Yok ya? Iya. Harus linear lah, mesti linear. Ya kalau kita ketik di Google ya, kan mudah sekarang men-tracking mau itu punya rekam jejak apa itu. Yeah. Sudah dikenal banyak apa belum? Yeah. Ya. Aku ketik tadi Yopi Karim. Lebih banyak Yopi Karim daripada Rahman Hidayat. Nah, di Google itu
kalau kita ketik Yopi Karim, munculnya Yopi Karim calon terkuat Wah. wali kota. Apa tadi? Refleksi 1 tahun Yopi Karim, ya kan? Yopi Karim diserbu emak-emak. itu kalau kita ketik di Google. Karena sekarang mudah. Sebelum kita masuk ke survei elektabilitas, ya kan, popularitas, isi tas, Kualitas ya. Kita survei dulu di Google. Iya. Ketik kalau namanya Yopi Karim, muncul apa belum? Sudah banyak apa belum? Kalau belum banyak nih Bang. Jadi semenjak zaman digitalisasi ini dunia dalam genggaman gitu. Iya. Apalagi sekarang transformasi kan, transformasi kalau dulu kan dari cetak, masih baca. Sekarang waktu itu kan pindah ke online. Mau baca nyampe. Sekarang dari tulisan ke online, transformasinya sudah ke audio visual. Mau nggak nengok gambarnya, mau nggak dengar suaranya. Nah, ya, salah satunya kita. Diedit atau tidak ya? Apa yang dia ngomong cak itu? Iya. Jangan yang ngetiknya yang nambahin. Itu. Memang transformasinya sekarang ke alam itu. Alam audio visual. Ya. Nah, Mas Bro, kan ASN dulu ya. Kan kalau kebanyakan wong mengenal Mas Bro ini juga sebagai pembisnis, pengusaha. Benar Mas Bro? Pengusaha ya? Di bidang apa Mas? Kalau kita mulai bergelut di dunia usaha itu sebenarnya dari tahun 2007 ya? Dari 2007. ASN ya? Setelah ASN. Apa ASN gajinya kurang? Tapi kalau kita berbicara duit tidak pernah cukup. Jadi kalau ada sudah dipas-pasin lah. Jadi emang bergelut di dunia usaha itu mulai tahun 2007. Jadi kita mulai usaha itu dengan pemecah batu. Stone crusher. Setelah 2009 baru kita buat AMP, aspal mixing plant. Nah, ya baru habis itu baru kita berkecimpung lah di dunia kontraktor. Tapi kita sebagai SH, kita basic ya, bukan. Kok bisa paham pecah batu? Tapi kan kita berbicara dari legalnya, dari kontraknya. Kalau kontrak sudah jelas, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Jadi sudah mulai 2007 ya? 2007. Karena dianggap gaji PNS-nya kurang. Karena kan mungkin Yopi Karim lebih terkenal sebagai itu ya, sebagai apa tadi, kontraktor ya? Mungkin kali ya. Daripada ASN. Aku tuh jauh nyarinya. Apalah latar belakang kayak Yopi ini yang ngomong nggak tahu. Ya kan? Nah, ini masih masyarakat ini nggak tahu kalau dia ASN. Ya kan? Karena cukup lama diterima dari tahun 2003 mundur 2020. Jadi sudah 16 tahun lah berkecimpung di birokrasi pemerintah. Jadi ya mungkin masyarakat ada yang nggak tahu. Ya. Ternyata dia ini sebenarnya mantan birokrasi juga. Tapi birokrasi level bawah, Pak. Iya, birokrasi level bawah, katanya, ya kan? Pebisnis, atau pengusaha, dan sekarang baru masuk ke politik. Ya. Setahun setengah ini lah ya baru. Setahun setengah. Enak masuk politik setelah setahun setengah di dalami. Asik juga ternyata, asik. Turun ke masyarakat. Orang banjir. Bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat melalui media partai politik. Ya. Nah tadi aku baca di websitenya Nasdem Linggau. Iya. Ya kan? Capaian-capaian yang sudah dilaksanakan di kepemimpinan Yopi Karim selama 1,5 tahun. Iya. Ada kujingo bangun jembatan. Kenapa bangun jembatan? Apa tidak dibangun sama pemerintah? Jadi alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau selalu bersinergi dengan pemerintah.
Ya mungkin dari pemerintah sudah dibangun, tapi kan beberapa tahun yang lalu belum ada anggaran lagi, ya kan, apalagi sekarang kan kondisi COVID kan, makanya kami Partai Nasdem itu bisa hadir. Tapi perbaikan. Bukan pembangunan. Kalau pembangunan mungkin kita belum siap. Jadi perbaikan Jembatan gantung. tetap tapi bersinergi dengan pemerintah. Tetap bersinergi dengan pemerintah. Karena Nasdem kan pengusung. Iya. Pengusung pemerintahan yang sekarang. Bagian pengusung dari Nansuko. Iya. Jilid 1, jilid 2 ya mungkin. Jilid 1, jilid 2. Ya, setia memang. Setia. Ya. Insya Allah ke depan beliau perlu dukung gitu. Ngomonglah dulu. Ngomonglah dulu. Nah Mas Bro, mungkin ini harus bertanyakan lebih awal ya. Karena mungkin banyak diisukan oleh segelintir wong atau onom-onom tertentu ya. Karena yang namanya ketika seseorang itu sudah menyatakan aku nyalon jadi wali kota misalkan ya kan? Pembusukan itu pasti ada ya. Mas Bro percaya tidak bakal ada pembusukan? Pasti Ya kan? namanya di dunia politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Iya kan? Iya. Yang manis bisa busuk. Yang manis bisa Yang busuk busuk. bisa jadi manis juga. Iya. Bahkan bisa lebih busuk lagi. Nah Mas Bro, ini yang aku tanya. Sudah mulai ya, ada riak-riaknya di bawah. Iya. Kalau Yopi jadi wali kota, borongan Demit juga loh. Iya. Nah, siapa Mas Bro nanggapin dengan isu-isu yang seperti ini? Ya kalau orang beranggapan seperti itu sih, ya sah-sah saja. Ya karena pemikiran orang kan beda-beda. Yang jelas, ya kalaupun memang kita sudah jadi pimpinan di suatu daerah, tidak mungkin kita nak bagi dewek, nak ngocok dewek, nak letak dewek. Ya kan banyak rekan-rekan yang ada. Dan juga emang itu tidak diharuskan. Seorang kepala daerah harus mengerjakan proyek sendiri. Tidak mungkin itu. Karena sekarang kan riak-riaknya kan seperti itu. Ya. Di bawah itu kan. Ya mungkin itu bagian-bagian dari pembusukan tadi kan. Ya, karena pasti namanya pilkada itu pasti pembusukan tuh pasti ada. Ya. Pasti lewat media sosial. Ya kan. Serangannya luar biasa. Karena kita lagi alami. Alami 2 kali pilkada. Tinggal sama si Rawas. Iya. Nah jadi ketika Mas Bro ini dari ASN kemudian tadi menyatakan bahwa ini adalah pilihan untuk mengejar suatu hal yang mungkin lebih baik dan lebih besar ke depan. Iya. Mas Bro berarti sudah sadar resikonya ya. Iya. Resiko mungkin dibully, mungkin dihujat, mungkin dilakukan pembusukan. Nah, untuk pilkada 2024, ya, khususnya Pilwako ya. Kalau Pileg, caknya jarang pembusukan. Yang lebih pembusukan ini caknya Kepala daerah. Nah, mumpung sekarang masih jauh, mungkin Mas Bro bisa menyampaikan apa yang diharapkan Mas Bro untuk di pilkada 2024. Ya, saya belum bahas loh Mas Bro. Mas Bro juga belum menyampaikan di sini bakal maju atau tidak. Tapi walaupun bukan Mas Bro nanti mungkin yang maju, apa harapan Mas Bro dengan masyarakat kita di Linggau ini supaya paling tidak di medsos itu tidak terkotak-kotak, tidak terkotak-kotak, kemudian tidak saling pembusukan dan lain sebagainya. Ya harapan untuk pilkada di 2024 khususnya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, ya kita boleh menyatakan sikap untuk mendukung si A si B, ya tapi kita jangan sampai mutus pertemanan, apalagi mutus tali silaturahmi dan keluarga. Karena emang terkadang pendukung atau tim ses itu mereka lebih dari kandidat, karena mereka yang langsung bertemu dengan masyarakat langsung. Sementara dia jual kandidat ABCD, ternyata harapan dari masyarakat beda. Yang dicarikan pasti tim ses.
Nah, jadi harapan dengan masyarakat Kota Lubuk Linggau, ya ciptakanlah pilkada yang kondusif. Jangan sampai memecah belahkan pertemanan, persahabatan, bahkan sampai keluarga. Ya siapapun yang jadi wali kota itu mungkin putra-putri terbaik dari Kota Lubuk Linggau. Ya kita harus mendukung. Dan yang mungkin untuk pemimpin yang akan datang setelah selesai kontestasi pilkadanya, jangan ada pengotaan-pengotaan lagi. Jangan ini dukung si A, ini dukung si B. Semuanya adalah warga Kota Lubuk Linggau. Harus konsekuen seperti itu. Nah, Mas Bro, sebelumnya kan kita kan pernah juga sudah ngobrol ya, walaupun bukan di podcast ya. Iya. Untuk pertarungan 2024. Ada 2 di situ. Pertama ada Pileg 2024 di Februari ya. Kalau nggak salah Februari sih. 27 Februari ya. Ya, bulan Februari 2024. Kemudian di November baru pilkada. Ya, atau pilkada. Nah, dari Nasdem sendiri ya. Saya tahu nih target Nasdemnya kalau nggak salah 6 kursi. 6 kursi. 6 kursi target. 6 kursi. Oh, 6. Yang bentar dulu 6 kursi. Aku udah nambah 8. 6 kursi. 6 kursi targetnya. 6 kursi. Sekarang posisinya 3. 3 kursi. 3. Dapil mana yang kita kejar? Timur, utara, barat. Timur, utara, barat. Timur, utara, Selatan? barat. Selatan ya mungkin kalau untuk pencapaian 2 kursi berat. Karena ya? kursi di selatan kan paling sedikit, ada 6 kursi. 6 kursi. Atau pilihnya juga mungkin. Atau pilihnya juga tidak begitu banyak. Kalau Nasdem mengambil banyak-banyak, yang lain udah dapat suara. Iya kan? Kalau nak 2 kursi itu kan 3 kali lipat dari 1 kursi. Tetap pertahankan yang ada. Pertahankan yang ada kalau di selatan. Selatan, Ya, 1 kursi. 1 kursi. Optimis tidak Nasdem dengan target 6 kursi yang sudah dibuat mungkin di masa Mas Bro ya? Target 6 kursi. Target 6 kursi ya. Optimis tak bisa tercapai karena partai-partai yang lain juga hendaknya kursi. Pendekatan apa yang kita lakukan dengan masyarakat? Ya, alhamdulillah untuk saat ini emang kita harus optimis. Jadi apapun rencana, ya kita mesti optimis. Ya kalau kita sudah pesimis dulu, ya bagaimana kita akan menjalankan rencana kita kan? Namanya juga kan target. Tapi insya Allah dengan ikhtiar dan doa dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun memang itu menjadi target kita, insya Allah dapat tercapai. Dan juga program-program unggulan dari Nasdem sekarang yang bisa bersentuhan dengan masyarakat, itu pertama kita menyiapkan 10 unit ambulan. 10 unit ambulan. 10 unit ambulan. Emang 10 unit ambulan itu pas bertepatan dengan HUT Nasdem yang ke-10. Ulang tahun Nasdem kemarin. Ulang tahun ya. 10 unit, berarti kakek kalau 20 unit. Insya Allah nambah lagi. Tergantung support ya. Iya. Tergantung kakak Fauzi Amro. Iya, kakak Selaku Fauzi, ketua DPP Korwil Sumatera 3 beliau. Jadi sekarang 10. 10. 10 ini beroperasi di 8 kecamatan. Di 8 kecamatan. Apa memang sudah diposkan masing-masing ini kecamatan ini? Tidak, kita semuanya standby di DPD. Standby di DPD. Standby di DPD. Ngapa kita tidak mau dipos di masing-masing kecamatan? Karena kan ada biaya perawatan. Karena supir juga harus digaji. Makanya seluruhnya kita balik DPD, kita standby kan di DPD. Dan kita siap melayani masyarakat Kota Lubuk Linggau 24 jam gratis. Ambulan itu gratis. Ambulan Ya, gratis. tidak kata embel-embel. Tidak kata embel-embel. Karena kan di masyarakatnya juga kan, aku tidak tahu lah apa itu ambulan partai atau ambulan apa ya. Biasanya kan masih dipintai di sopir, ya kan. Kalau agak keluar kota tuh minyaknya. Kalau Nasdem? Kita yang bicara gratis itu, tapi kalau emang untuk sopir itu pribadi dari pemakai, tapi tidak diharuskan. Jadi yang kita gratiskan sebenarnya kita masih pakai batasan untuk wilayah MLM, terus kalau ke arah Bengkulu paling batas ke Payang, mungkin bisa sampai Bengkulu. Ngapa kita kasih batasan seperti itu? Karena posisi minyak ambulan di DPD dalam keadaan full.
Nah, jadi kita gratiskan, cukup dia balik lagi ke DPD, itu masih gratis. Tapi kalau misalnya ke Palembang, ya paling mereka bantu minyak. Tapi mobil agak jauh kan. Tapi kalau emang kondisi minyak full tank ke Palembang mungkin tidak cukup balik. Nah, tapi emang ambulan kita kan rata-rata mobilnya irit. Jadi mungkin seperti APP, Luxio, ada juga Star Wagon. Kalau ke Palembang ya mungkin dengan range 300-400 ribu untuk bensin sudah cukup itu. Jadi emang kita gratiskan tuh ada batasannya kan, ya. Karena kami di sini dari Nasdem ya pengen memberikan bukti dengan masyarakat, ya bukan janji-janji. Ya walaupun gratis ya tapi ada batasannya. Ya, kita tidak ngomong gratis sampai ke Pulau Jawa, tidak. Iya. Nah, Mas Bro, dari sekarang 10 bulan ya? 10. Tadi programnya baru disampaikan ambulan. Yang lain ada nggak ya? Kita safari Jumat. Safari Jumat atau safari Ramadan. Itu rutin setiap minggu kita lakukan. Terus bantuan kegiatan-kegiatan sosial, terus rumah-rumah ibadah melalui aspirasi dari Kakak Fauzi Amro. Jadi dana aspirasi beliau itu sebesar 1,5 miliar per bulan. Itu khusus untuk di konstituen beliau kan. Jadi emang dan itu juga tidak bisa diuangkan. Ternyata bulan ini terrealisasi cuma 800 juta, yang sisa 700 bisa kita uangkan, mungkin kita bisa beri bantuan langsung, itu tidak. Jadi harus pakai proposal. Harus ada usulan-usulan. Bantuan itu ya. Lumayan. 1,5 miliar per bulan. Tapi konstituen beliau kan di Sumsel 1. Di luar dari MLM, Mubah, Banyu-Asin, Palembang sebagian. Berarti Palembang, Banyu-Asin, Musi Banyu-Asin, MLM. 6 kota kabupaten. 6 kabupaten kota. 1,5 M. 1,5 M. Bagi berato. Iya, dapat 500, 700 jadi lalu. Masih kan ambil banyak. Kalau bagi dua, kalau bagi rata aja itu. Kalau bagi rata agak kecil deh. Iya, kakak kita nih ya. Porsinya beda. Porsinya beda. Nah, Mas Bro, 10 ambulan ya. 10 ambulan ini kalau sampai dengan hari ini, sampai dengan sekarang sudah banyak loh yang berarti yang sudah kita bantu ya. Sudah banyak. Cukup dengan 10. Apakah 2023, 2024 bakal nambah lagi? Insya Allah sih cukup. Dengan 10 unit ambulan itu mungkin bisa melayani seluruh warga Kota Lubuk Linggau. Karena waktu waktu kondisi COVID kita lagi meningkat kemarin. Emang tingkat kematian kan tinggi gitu. Bahkan satu mobil ambulan kami itu pernah satu hari itu sampai 12 jenazah yang diangkut. Satu unit. Ya kita belum ambulan-ambulan dari kota, dari pemerintah kota, dari partai lain kan. Emang waktu itu tingkat kematian di bulan 10 kalau nggak salah ya. Bulan 10, bulan 11 itu. Lonjakan yang kedua lah itu. Ya, emang kan tinggi kan. Itu bahkan satu hari itu satu unit itu bisa sampai 12 bawa jenazah. Jadi emang ya dari data-data kita sih emang sudah banyak yang pakai ambulan Nasdem. Nah, itu kan seperti ambulan dan bantuan masjid, bantuan sosial. Sekarang di Nasdem dari Mas Bro Yopi sendiri yang masih muda, yang masih energik, ya kan? Nah, kalau untuk milenial ataupun generasi Z, ya kan? Yang berkaitan dengan yang kita bicarakan tadi, transformasi digital misalkan. Ada nggak program yang disiapkan? Kalau untuk generasi milenial, emang kita lagi menggalakkan untuk UMKM ya. Kalau untuk generasi milenial kan, emang
mereka ya saat ini sudah mulai melakukan pendataan kan. Ya mungkin salah satunya itu juga menjadi tujuan kita untuk kedepannya. Dan juga kita juga banyaklah komunikasi dengan kaum milenial, ya terutama dengan mahasiswa yang selalu berdiskusi lah dengan mereka kan. Dan ya setiap kegiatan mereka kita selalu dilibatkan. Nah, Mas Bro, target pileg itu 6 kursi ya? 6 kursi. Mas Bro kan pernah sampaikan di acara Nasdem, kemudian dipelantikan DPRT ya. Kalau target ini tercapai, baru bicara 2024. Iya. Ya kan? Nah, sekarang saya baru mau tanya, untuk 2024 di Pilwako ya, Mas Bro dengan apa namanya, dengan sekarang jargonnya ya, yok ya, ngajak. Ya, saya kalau keliling kau ini pasti spanduknya ada tuh. Ngajak 5M himbauan untuk menekankan angka penularan COVID. Iya, ya kan? Nah, untuk pilkada 2024, ya kan? Seberapa besar sih kepastian bahwa Mas Bro itu bakal menjadi salah satu kandidat atau menjadi salah satu yang disebutkan di Google itu, ya kan, diserbuk emak-emak, ya kan, kemudian salah satu kandidat terkuat calon wali kota Lubuk Linggau. Coba jelaskan dulu rencana Pilwako 2024. Ya itu kan calon kandidat terkuat kan, ya itu kan penilaian media dan masyarakat. Ya mungkin untuk saat ini dari partai-partai politik lainnya belum ada yang bermunculan. Nah, tapi kan saya selaku ketua partai merupakan simbol partai. Ya emang kalau kita bicara pilkada, ya pasti kan harus sukses dari pemilu dulu. Jadi harapan kita, apa yang kita targetkan 6 kursi itu dapat tercapai. Ya sehingga ya kita bisa ngusung mandiri untuk pilkada. Ya minimal bertahan lah dari 3 kursi yang ada. Ya kalau pemilunya tidak sukses, ya bagaimana mau mencalonkan diri sebagai calon wali kota untuk di pilkada yang akan datang. Jadi emang kerjanya harus 2 kali, pileg sama pilkada. Nah kalau target itu tercapai, ya kan, 6 kursi, bisa dipastikan dong berarti Mas Bro maju ya sebagai Pilwako, sebagai calon wali kota. Insya Allah. Kalau tidak tercapai, anggapnya bertahan sekarang dengan 3 kursinya. Ya sekarang tinggal rekomendasi partai. Rekomendasi partai. Tapi kan kalau kita mau nyalon kan harus ada modal. Ya modalnya survei. Ya kalaupun emang kita mau nyalon, surveinya rendah, jangankan elektabilitas, popularitas pun rendah, bagaimana mau mencalonkan diri? Berarti sekarang memang sebenarnya lebih fokusnya ke target pileg ya? Ke target pileg. Baru kita bicara untuk pilkada. Ya kan? Karena bicara pilkada sekarang juga tenggelam oleh pileg. Terlalu lama. Ya kan? Karena di Februari itu pileg duluan. Pileg dulu, ya baru kan? pilkada. Kalau kita sudah masang baliho segala macam nak maju wali kota di bulan sebelum pileg, itu akan ditutup sama spanduk pileg. Habis. Banyak nyalon. Iya. Karena pileg itu paling banyak calon. Paling banyak. Dan jarang pembusukan tadi. Kalau di luar kota baru. Untuk kepala daerah yang membusukan itu ya. Dibuka ya kalau salah pakai sendal gitu. Biasa itu. Ya kan? Hal-hal yang seperti itu ya emang kalaupun emang untuk kontestasi di kepala daerah itu emang sangat banyak. Jadi 10 kali dilakukan tertutup sama 1 kejelekan, 10 kebaikan. Mungkin ini ya, cobalah masyarakat kita ini dikasih pendidikan dulu, pendidikan politik yang tidak saling pembusukan. Alangkah indahnya pilkada ya. Kandidat A kampanye dekat rumah kita baca numpang ngopi, tidak nutup pintu. Ini kalau masih perang-perangan, kotak-kotakan, saling bully segala macam. Kalau kita pendukung A, dekat rumah ada kampanye B.
Kalau tidak nutup pintu, wong ini dati di rumah. Tidak bisa nyatu aja. Itulah cobalah dikasih pendidikan dulu. Ya. Kawan-kawan media juga sebenarnya harus dikasih pendidikan juga. Ya. Terhadap pemberitaan ya. Iya, karena bukan cuma masyarakat yang terkotak-kotak. Kawan-kawan media pun seperti itu. Terkotak-kotak, karena aku ngalaminya. Sebenarnya itu tidak boleh, ya kan? Media itu kan, wartawan itu kan sudah terikat 11 pasal kode etik jurnalistik. Iya. Kan harus independen. Bukan dukung calon independen. Harus netral ya pasti. Netral, ya kan? Jadi mungkin itu juga dasar AA dan calon independen tuh. Karena wartawan tuh harus independen. Karena dasar sudah independen. Iya. Karena pasal 1 itu, pasal 1 kode etik jurnalistik, wartawan tuh harus independen. Harus independen ya. Makanya mungkin dia maju independen. Ya. Nah sebenarnya aku juga miris ketika melihat kawan-kawan seprofesi kami itu juga terkotak-kotak. Ya kan? Karena kalau kita balik lagi ke kode etik jurnalistik itu tidak dibenarkan. Iya. Ya kan? Karena itu terjadi di media sosial itu mulai mempengaruhi itu dari pilkada 2018. Itu kalau daerah ya. Kalau pilpres sudah dari 2014. Kalau kita kan 2018. Baru mulainya. 2013 itu belum gitu. Iya. Belum terlalu mengenal media sosial. 2018 mulai wartawan terpecah. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. C dikit waktu itu. Yang ada cuma di yang banyak ya. Iya, yang banyak. Kemudian di pilkada Musirawas juga ada di kelompok A, ada kelompok B. Kalau balik ke etika sebenarnya itu tidak boleh. Ya kan? Itu yang sebenarnya yang harus yang kita pengen dengan para kandidat ini untuk mencari formula supaya kawan-kawan media ini tidak terkotak-kotak. Boleh kakak perhatikan, misal media A, wartawan A misalkan melok A. Tidak kan ada berita B. A galau. Kalaupun ada B pasti buruk. Makanya kami minta dengan siapapun nanti calon kepala daerah coba cari formula lah. Formulasinya supaya kawan-kawan media ini tidak terkotak-kotak. Ya kan? Jadi kalau kakek Mas Bro maju, ya kan? Coba carilah formulanya. Mungkin bisa bisa ngajak kandidat yang lain tuh untuk tidak mengkotak-kotakkan media. Iya. Ya kan? Karena sebenarnya tidak boleh. Ya sebenarnya harusnya dari medianya yang mesti netral kan. Siapapun kandidatnya, ya mereka harus melakukan atau memberikan informasi terhadap masyarakat. Nah, tapi yang mereka nyatakan sikap itu dari personalnya, bukan media. Betul. Tapi begitu personal sudah menyatakan sikap sudah mendukung si A, ya mau tidak mau, karena medianya harus ikut mendukung A. Tapi sebaiknya emang pemberitaan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat emang harus transparan. Jangan yang bagusnya diberitakan, yang jeleknya didiam. Karena ini tidak mendukung, yang bagusnya ketutup, yang jeleknya diberitakan. Ya mestinya transparan lah, antara yang baik dan jelek itu mesti sama pemberitaannya. Cobalah kandidat-kandidatnya 2024 kita cari formula lah. Ya kan? Ini kalau wartawan tuh sebenarnya. Dari tadinya duduk ini bukan ngarang-ngarang adonnya, ya kan? Dari tadi tempat ngumpul yang sama, ngalap makan sama-sama. Karena beda dukungan, Aero beda. Sama-sama. Pas pilkada, pecah. beda dukungan. Sampai hari ini, tidak pernah ngumpul di situ lagi. Nah ini mungkin keresahan kawan-kawan media juga, ya kan? Yang terbawa oleh arus politik, yang mungkin ya harus ada sentuhan dari siapapun nanti calon wali kotanya atau calon bupati atau di Musirawas itu ya kan. Ya sebenarnya sih simpel. Ya tapi itu tadi ya emang itu baliknya ke personal kan. Ya kalaupun emang antara kandidat sudah ada kesepakatan merangkul seluruh media. Ya untuk pemerintahan terhadap kampanye, mungkin perkenalan kandidat kepada masyarakat. Ya tapi kan tidak sebatas itu. Begitu personal sudah menyatakan sikap, ya mau tidak mau
mereka harus membrandingkan siapa yang didukung. Betul. Itu dilakukan sama media. Mereka tidak berbicara lagi sebagai media, tapi mereka bicara sebagai personal sudah menyatakan sikap mendukung si A. Jadi brandingnya harus tetap disebarkan terus. Makanya itu yang apa namanya? Mungkin 2024 ya sama-sama lah, yuk lah. Ayo 2024. Ayo lah. Ya kan? Kita cari formula supaya ini tidak kotak-kotak sebelum-sebelumnya, ya kan? Kalau kita baca berita apa media ini, tapi terkotak-kotaknya pas saat pilkada, kan? Baik. Begitu selesai kan sudah tidak lagi terkotak-kotak lagi ngopi. kan, masih banyak Cuma ngopi. tongkrongan Kan? sudah beda. Sudah agak berjarak, sudah ada batas. Selamanya akrab, ya kan? Nongkrong bareng, selesai pilkada, walaupun masih saling tegur, tapi suasananya sudah berubah. Apalagi pas dalam tongkrongan itu ada pembicaraan ngomong si A, Nah, dukungan tadi, itu. agak rasa kayak mana mati itu kan. Iya. Oke, Mas Bro, ya sudah banyak kita bahas, ya. Menonton juga sudah tahu Mas Bro ini tadi, ya. Tuh jadi ASN dulu, pengusaha, kemudian baru ke partai politik. Siap. Ya. Yalah, kita doakanlah apa yang direncanakan oleh Mas Bro Yopi Karim, ya, atau Yo. Kemudian apa yang direncanakan oleh Partai Nasdem, ya, itu dapat berjalan. Amin, Dan Nasdem memang amin. benar-benar bisa, apa ya, kalau saya baca dari Ketua DPW kemarin itu, bisa benar-benar berada di tengah rakyat, Tengah ya masyarakat. kan? Itu sama pesan Kak Fauzi juga, Mm-mm. kader Nasdem jangan mantong om.